nama saya Nikade Oktivianti, NIM 221561308 dari kelas 1A Program Studi D3 Akuntansi. Di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai kesehatan mental. Saya akan memaparkan mulai dari pengertian, gejala gangguan mental, penyebab gangguan kesehatan mental, faktor risiko gangguan kesehatan mental, bagaimana cara menjaga kesehatan mental, mengapa generasi muda rentan stres, dan stigma tentang gangguan kesehatan mental. Nah, apa sih kesehatan mental itu? Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan batin dan watak manusia. Dengan kata lain, kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan watak manusia dalam keadaan normal, tentram, dan tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, jika kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, bersosialisasi, membuat suatu pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Ada beberapa gejala-gejala umum yang sering dialami oleh orang yang terkena gangguan mental, yaitu merasa sedih berkepanjangan, kadang tanpa sebab yang jelas, sering merasa bingung, khawatir, dan takut, merasa sulit untuk berkonsentrasi, tidak mampu mengatasi stres atau masalah sehari-hari, mati rasa atau tak peduli dengan lingkungan sekitar, mengalami delusi, yaitu di mana penderita tidak dapat membedakan kenyataan dan imajinasi, paranoia atau tidak percaya kepada orang lain secara tidak realistis, serta merasa dianiaya, dan halusinasi. Ada perubahan suasana hati yang drastis dan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Ada banyak faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan mental. Di antaranya cedera kepala, faktor genetik, KDRT, kekerasan pada anak, gangguan pada otak, mengalami diskriminasi, mengalami kehilangan, stres berat berkepanjangan, tinggal di lingkungan yang buruk, dan trauma yang signifikan. Setelah mengetahui penyebab gangguan mental, selanjutnya terdapat beberapa faktor risiko tertentu yang membuat seseorang lebih rentan mengalami penyakit mental. Beberapa faktor tersebut adalah: yang pertama, bagi perempuan memiliki risiko tinggi mengidap depresi dan kecemasan, sedangkan bagi laki-laki memiliki risiko mengidap ketergantungan zat dan antisosial. Yang kedua, itu memiliki riwayat anggota keluarga atau keluarga dengan penyakit mental. Yang ketiga, sedikit teman atau sedikit hubungan yang sehat. Yang keempat, menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain termasuk bunuh diri atau pembunuhan. Yang kelima, itu mengalami kegagalan dalam hidup seperti sekolah atau kehidupan kerja. Yang keenam, menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan terlarang. Seperti diketahui, kini masyarakat mulai memberikan banyak perhatian pada pentingnya menjaga kesehatan mental, di mana masyarakat mulai banyak membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan mental, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun diskusi yang terjadi di media sosial atau forum online lainnya. Berikut ada beberapa cara bagaimana menjaga kesehatan mental itu sendiri, yaitu berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi, juga selalu berpikir positif, membatasi konsumsi minuman beralkohol dan minuman berkafein, berbagi dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah, menetapkan jadwal tidur dan bangun tidur yang teratur, serta mengikuti latihan rutin untuk menenangkan pikiran atau relaksasi, misalnya dengan meditasi dan yoga. Nah, apa yang membuat generasi muda sekarang ini rentan stres? WHO menyebutkan anak muda saat ini lebih rentan terkena gangguan mental, di mana banyak perubahan dan penyesuaian terjadi baik secara psikologis, emosional, maupun finansial. Misalnya, upaya untuk lulus kuliah, mencari pekerjaan, atau mulai menyicil rumah. Selain perubahan hidup, teknologi juga berkontribusi terhadap kesehatan mental.
generasi muda ini. Salah satunya penggunaan media sosial yang seakan menciptakan gaya hidup ideal yang sebenarnya tidak seindah kenyataan. Hal inilah yang menciptakan tekanan dan beban pikiran pada generasi muda. Beberapa stigma terhadap pengidap gangguan kesehatan mental yang sering dijumpai dapat berupa 46% orang yang butuh pertolongan, 27% orang gila dan aneh, 24% orang yang berpotensi melakukan tindakan berbahaya dan dapat mencelakai orang lain, dan 3%-nya orang yang cuma cari perhatian. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.